Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita bertemu meskipun melalui ibadah online kita tidak bisa bertatap muka, namun biarlah melalui hadirat Tuhan kita bersatukan dimanapun kita berada. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat setiap pujian kita, ucapan syukur kita. Haleluya Yesus. Kita mau angkat pujian Yesus kemuliaan. Belikan
Tuhan akan setiap kebaikan-Mu, akan setiap anugerah-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari Engkau senantiasa menyertai kami, menaungi kami Bapa. Tuhan, meskipun hari-hari ini membuat kami, iman kami terkadang lemah Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau senantiasa memberkati kami, mengingatkan kami untuk kami terus bangkit, untuk kami terus semangat lagi dalam iman kami, untuk kami tidak boleh takut, untuk kami tidak boleh khawatir akan setiap hal-hal yang terjadi hari-hari ini Bapa. Bapa di dalam surga, satukan kami setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya waktu, jarak tidak akan mampu menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Kami percaya melalui hadirat-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, Kau satukan setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat pujian yang kami naikkan, kami boleh dikuatkan iman kami. Kami boleh diberkati semakin hari, boleh semakin maju lewat iman kami. Dan juga kami rindu Bapa, firman-Mu pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh membakar semangat kami untuk kami semakin maju mengiring Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Jalannya ibadah pagi hari ini kami serahkan dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada, kita mau meluangkan waktu kita untuk bangsa negara kita, Indonesia kita. Kita mau membawa doa. Di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendengar kata shalom. Shalom bukan saja hanya untuk damai sejahtera yang mungkin hanya damai lalu dunia, namun damai sejahtera yang dari surgawi. Biarlah shalom. Ada shalom untuk Indonesia. Ada damai sejahtera surgawi buat Indonesia. Dalam bahasa asli Ibrani, shalom memiliki arti utuh, lengkap, sembuh, sehat. Biarlah bumi kita, biarlah Indonesia kita, Tuhan menghawat, Tuhan memiliki belas kasihan untuk negeri kita. Kita mau berseru kepada Tuhan, biarlah shalom, biarlah Tuhan memulihkan negeri kita, memulihkan bangsa kita, baik itu melalui perekonomian. Biarlah pandemi ini segera berakhir. Biarlah setiap umat, setiap bangsa, negara, suku ada kedamaian. Biarlah Tuhan melawat bangsa kita. Kita mau meluangkan waktu untuk membawa doa bangsa kita, Indonesia kita. Kita mau berdoa buat Indonesia, doa buat damai di Indonesia. Pulihkan bangsa kami, Yesus. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia.
Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa di negeri ini. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dikuatkan melalui firman-Nya. Biarlah Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya, sehingga kita diubahkan, sehingga kita boleh dibentuk lebih lagi. Biarlah melalui tuntunan ilahi, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat pagi hari ini, saat ini, kita mau serahkan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa tuntunan ilahi, kuasa ilahi sanggup melakukan perkara yang hebat di luar nalar manusia. Ketika kita mungkin memiliki hati yang keras, melalui tuntunan ilahi, melalui kuasa ilahi, melalui kuasa Roh Kudus, hati yang keras, Tuhan sanggup melembutkan. Apapun yang menjadi perkara mustahil bagi kita, Tuhan akan bekerja. Kita akan percaya, kita mau berbawa dalam doa. Biarlah kekhawatiran kita, permasalahan bahkan di bangsa ini, kita mau percaya Tuhan sanggup. Haleluya Yesus, berkati Tuhan kami melakukan perkara yang mustahil bersama Tuhan. Haleluya Yesus. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Kita yang agung dan mulia, tercurahkan hati yang terbuka. Bila
Kami terus merasakan kasih, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan mengagungkan. Biarlah setiap pujian dan persembahan kami yang boleh kami naikkan kepada-Mu Tuhan menjadi persembahan dupa yang harum yang menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, tanpa terkecuali Tuhan memberkati mereka semuanya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mengundang Roh Kudus untuk ada dan hadir tengah-tengah kami, menaungi hati kami, melingkupi kami semuanya Tuhan, agar setiap pemberitaan firman Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat dan mendewasakan iman percaya kami. Kami menyerahkan hamba ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hamba perlu hikmat dan cahaya dari surga. Melalui pimpinan Roh Kudus, kami yakin dan percaya Engkau memampukan hamba untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan kami yakin dan percaya semuanya akan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah, dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami siap menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh berjumpa dalam peribadatan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa sepanjang minggu yang boleh kita lewati, Tuhan memberkati kehidupan kita. Sekalipun kita terus dihadapkan dengan suatu kenyataan yang menuntut kehidupan kita untuk kita semakin taat dan percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana bacaan pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-17 ya. Nanti silahkan Bapak Ibu Saudara baca. Saya akan membacakan berlompat-lompat, namun ada nats yang menjadi bahan renungan kita pagi hari ini adalah dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15 ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-15 dan nanti beberapa ayat kita baca, namun silahkan Bapak Ibu Saudara baca dalam satu pasal nanti supaya Bapak Ibu Saudara lebih jelas ya. Demikianlah firman Tuhan, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah, hei seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya, perikop di dalam 2 Tawarik pasal 20 itu, di sana kalau di Alkitab kita dikatakan kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ya, di mana kita melihat bahwasannya Yosafat itu menjadi raja yang mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan pendahulunya, yang melakukan hal-hal yang baik ya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita seringkali ada sebuah rasa ketakutan. Lalu apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita lakukan saat ketakutan itu menekan hidup kita?
Satu kali ada seorang ibu yang didatangi oleh debt collector, ya, karena debt collector ini mencari anaknya yang tentu punya tagihan. Ternyata setelah dilihat debt collector ini menagih tagihan kartu kredit begitu. Sang debt collector itu memaksa ibunya untuk menemukan dengan anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Sang ibu ini mengalami satu ketakutan. Ya, sekalipun orang yang penagih itu sudah pergi, namun kenyataannya ketakutan itu masih ada dan dirasakan dalam kehidupan sang ibu ini berhari-hari. Sehingga dia merasa dan mengalami ketakutan, bahkan boleh dikatakan shock menghadapi sesuatu ya yang belum pernah terjadi, menghadapi sesuatu yang tidak pernah terpikirkan ya di dalam kehidupannya. Nah, yang namanya keharian persoalan ya atau dalam hidup ini merasa terancam atau situasi keadaan yang mencekam itu bisa melanda kepada siapa saja tanpa terkecuali. Ya, sekali lagi kita melihat keadaan dunia yang seolah-olah semua orang terancam ya dengan yang namanya wabah. Semua terancam, semua orang mengalami takut. Demikian juga dalam hidup kita. Yang namanya ancaman, tekanan itu bisa melanda kehidupan kita. Tekanan ancaman itu bukan hanya melanda orang-orang yang tidak punya kekayaan, tidak. Kadang orang yang kaya pun mereka terancam dengan situasi dan keadaan. Dalam kehidupan kita juga dalam masyarakat ada orang yang takut terancam PHK dari pekerjaan melihat situasi dan kondisi yang seperti ini. Ada orang yang takut terancam bagaimana nanti kalau kita sakit. Ada orang yang takut dan merasa terancam bagaimana masa depan kita. Seolah-olah tidak jelas kalau kondisinya seperti ini terus. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih, ternyata rasa takut dan cemas itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang biasa, namun dikatakan Yosafat seorang raja pun tidak luput dari rasa takut dan keberadaan musuh. Ya, coba kita kembali kepada bacaan kita dalam 2 Tawarik pasal 20 ya. Saya bacakan demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada kenyataannya yang namanya ancaman, tekanan, persoalan itu bukan hanya datang kepada orang-orang biasa. Yosafat sebagai raja pun dia merasa takut ya menghadapi musuh. Namun
Yosafat tidak tertekan dalam rasa takut itu, karena Yosafat berupaya bagaimana menanggapi setiap masalah persoalan yang datang dalam hidupnya. Sesungguhnya bukan terletak pada rasa takut, ya, melainkan bagaimana kita menghadapi atau menanggapi rasa takut itu dalam hidup kita, supaya akhirnya kita tidak mengalami satu tekanan, supaya kita tidak tertekan dengan keadaan, ya, dengan persoalan, ya, seperti yang di depan saya ceritakan tadi, seorang ibu yang menghadapi seorang debt collector karena memang dia tidak pernah menghadapi hal seperti itu, maka hidupnya berhari-hari dia merasa takut, ya, dia merasa cemas, ya, itu dirasakan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Yosafat mengajarkan kepada kita bagaimana kita menanggapi setiap masalah tekanan dalam hidup kita. Hari-hari ini kita semua, atau bahkan semua bangsa di dunia ini sedang menghadapi tekanan, sedang menghadapi persoalan. Namun, mari kita teladani kehidupan Yosafat, bahwa ketika persoalan itu datang, apakah Yosafat berkata tidak takut? Tidak. Yosafat itu juga merasa takut, namun justru karena dia takut, Yosafat katakan dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Untuk apa? Berdoa dan berpuasa. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan ketika hidup kita terancam? Ketika kita merasa takut, apa yang kita lakukan? Yosafat mengambil satu keputusan untuk mencari hadirat Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, karena apa? Dalam doa kita bisa menyampaikan setiap pergumulan kita, menyampaikan setiap keluh kesah kita, bahkan menyampaikan setiap ketakutan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita boleh menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan melalui doa. Hal itu dilakukan oleh Yosafat ketika dia menghadapi musuh yang besar, keadaan yang menakutkan. Yosafat mencari Tuhan untuk meminta pertolongan melalui doanya. Keadaan atau kesadaran Yosafat dengan rakyatnya menyadari bahwa untuk menghadapi musuh yang besar, Yosafat tidak mempunyai kekuatan tertentu di dalam hidupnya. Maka dia mengakui bahwa dia lemah. Dia tidak punya cara untuk menghalau musuh. Maka dia minta kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Yosafat beserta rakyatnya datang kepada Tuhan, meminta pimpinan daripada Tuhan. Dan ingatlah bahwasanya Tuhan itu menjanjikan kemenangan bagi Yosafat dan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Apakah Tuhan tidak akan memberikan kemenangan dan kekuatan kepada kita di hari-hari ini ketika kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup? Apakah Tuhan akan membiarkan kita hidup kita tertekan dengan persoalan-persoalan? Tentu tidak. Namun kita harus tahu kuncinya. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Yaitu adalah kita harus mencari hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan ternyata Tuhan yang berperang. Tuhan yang menolong bangsa Yehuda, Yosafat beserta rakyatnya. Untuk itu, demikian juga kita, mari ketika kita diizinkan menghadapi berbagai tekanan masalah dalam hidup kita, persoalan-persoalan apapun,
mari kita segera mencari hadirat Tuhan. Jangan mencari yang lainnya, jangan mengandalkan yang lainnya. Ya, firman Tuhan minggu yang lalu mengingatkan kepada kita bagaimana kita mengandalkan Allah. Nah, itu harus kita praktekkan. Ya, ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa banyak persoalan, mari kita mengakui seperti Yosafat dan rakyatnya bahwa dia tidak punya kekuatan apapun. Ya, kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12 dan selanjutnya. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Banaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya. Kemudian ayat yang ke-17, dalam perangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Nah, inilah janji Tuhan kepada Yosafat yang sedang mengalami rasa takut dengan rakyatnya, menghadapi musuh laskar-laskar yang besar dan hebat, membuat terkejut. Dalam hidup kita, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita juga dikejutkan ya dengan keadaan-keadaan dunia. Mungkin kita juga dikejutkan dengan hal-hal yang terjadi sekarang ini. Kita tidak pernah mengerti, kita tidak pernah melihat, dan kita tidak pernah memperkirakan bahwa hal wabah ini akan terjadi bahkan di seluruh dunia. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu terkejut, janganlah kamu takut ketika kita mencari Tuhan. Ya, karena seperti tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hanya Allah yang aku miliki. Ya, ketika kita tidak mempunyai sesuatu, namun kita memiliki Allah. Yosafat beserta rakyatnya merasakan dia tidak punya sesuatu, namun dia punya Allah yang luar biasa, yang dapat diandalkan di dalam kehidupan. Dan Allah memberikan kemenangan. Mereka tidak perlu berperang, kata Tuhan. Aku yang akan maju berperang, ya, bukan kamu yang akan berperang, namun aku yang akan berperang, kata Tuhan. Nah, dalam menghadapi berbagai hal, rasa ketakutan dalam hidup kita, kuncinya mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita mengakui bahwa kita tidak punya sesuatu, namun yang kita miliki hanyalah Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang ternilai di dalam hidup kita. Karena dalam hidup ini, cepat atau lambat, semua orang akan dibawa Tuhan dalam kehidupannya
untuk mengakui bahwa satu-satunya yang sangat bernilai dalam hidup kita adalah Tuhan. Semuanya akan hilang, lenyap. Ya, semua manusia akan dibawakan kepada satu tempat, satu titik, di mana semua mereka akan mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang tersisa dalam hidup ini kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan yang kita miliki. Sekalipun kita kehabisan semua harta benda kita. Ya. Satu kali ada seorang yang mengalami persoalan yang sangat berat sekali dalam hidupnya. Ketika dia sharing kepada hamba Tuhan, dia katakan, saya sudah tidak punya apa-apa. Harta benda saya sudah tidak punya, ya, tidak punya apapun. Yang ada hanya Tuhan, yang tersisa hanya Tuhan. Sang gembala katakan, oh itu sesuatu yang luar biasa. Kalau yang kamu miliki Tuhan, artinya kamu tidak butuh yang lain. Kamu tidak memerlukan yang lain. Kalau memang pengakuanmu yang tersisa dalam hidup itu adalah Tuhan. Karena apa? Orang yang memiliki Allah itu adalah orang yang mempunyai kekuatan yang besar. Orang yang memiliki Allah adalah orang yang mempunyai kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan. Yosafat beserta rakyatnya mengakui dia tidak punya cara, dia tidak punya kekuatan untuk menghalau laskar-laskar yang besar yang menakutkan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup kita banyak sekali menghadapi laskar-laskar masalah dalam hidup kita. Ya. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, seolah banyak sekali yang menghadang hidup kita. Namun kalau kita sudah punya Allah, hanya Allah yang kita miliki, sekalipun kita tidak punya harta benda di dunia yang banyak, namun dikatakan justru di sanalah kita memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Bangsa Yehuda menghadapi masalah, tidak punya kekuatan dan tidak tahu cara bagaimana mengalahkan musuh. Yang tersisa hanya Allah, menjadi satu-satunya harapan dan kunci dalam kehidupannya. Nah, tentunya mari kita juga berkata, hanya Tuhan yang aku miliki. Dalam menghadapi berbagai tekanan persoalan, kita harus mengandalkan Tuhan dan berkata, satu-satunya yang aku miliki adalah Allah. Untuk itu, supaya kita kuat menghadapi setiap tekanan dan masalah dalam hidup kita, ada beberapa hal yang menjadi kunci untuk kita melawan setiap persoalan itu, supaya kita tidak tertekan dengan masalah dan keadaan. Yang pertama dikatakan, kita harus mencari Tuhan dan meminta pertolongannya. Ya, seperti tadi dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan 4 itu dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan bersama-sama, seperti yang dialami bangsa ini. Semua bangsa, semua rakyat bersatu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan wabah ini dari negeri ini. Hari-hari ini semua anak bangsa berdoa, bersehati, berperang, ya, melawan COVID. Artinya, kalau kita ingin lepas dari tekanan dan persoalan dalam hidup kita, kuncinya satu, mencari Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Selagi Tuhan bisa kita temui, mari kita mencari Tuhan. Ya, dalam Yesaya pasal 55
ayat yang ke-6 dikatakan, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kunci untuk kita lepas dari rasa cemas takut persoalan yang menekan hidup kita, cari hadirat Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan selagi ia dekat dengan kita. Ya, cari hadirat Tuhan. Yang kedua, dalam menghadapi berbagai tekanan dan persoalan dalam hidup kita, yang kedua adalah izinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Seperti orang-orang Yehuda pada waktu itu, yang terus dalam ayat yang ke-9, ayat 9 dalam 2 Tarik 20 ayat 9. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Yang kedua, dalam menghadapi berbagai tekanan, izinkan Tuhan tinggal tetap dalam hidup kita. Ya, izinkan Tuhan tinggal tetap dalam hidup kita, dan kita harus tinggal di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan dan Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka dikatakan apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bangsa Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, berseru minta pertolongan Tuhan, sampai Tuhan mendengar setiap doanya. Mari Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, dalam menghadapi berbagai tekanan, hal yang kedua, izinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, dalam menghadapi berbagai tekanan dan persoalan hidup, kita tidak mau tertekan dengan hal-hal itu. Yang ketiga, mari kita menyadari seperti Yosafat dan rakyatnya, bahwasanya Yosafat tidak memiliki kekuatan. Maka dia datang kepada Tuhan, minta petunjuk dan pertolongan. Nah, kita dalam menghadapi berbagai tantangan, tekanan dalam hidup kita, yang ketiga, mari kita menyadari bahwa kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Kita tidak punya kekuatan, maka kita datang kepada Tuhan, maka kita tertuju kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan, namun Tuhan akan memenuhi janjinya. Ya, dalam ayat yang ke-12, saya bacakan ayat yang ke-12 dalam 2 Tarik 20. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, ya, supaya kita tidak tertekan dengan persoalan-persoalan. Yang ketiga, mari kita datang kepada Tuhan, nyatakan bahwa kita tidak punya kekuatan, namun mata hati kita terus tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana memulai mengatasi persoalan COVID ini, sampai semuanya merubah setiap kegiatan, baik dalam pekerjaan, sekolah, juga ibadah kita. Ya, kita tidak mampu, kita tidak punya kekuatan. Namun mari kita arahkan pandangan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Maka kita tertuju kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan akan menepati janjinya dalam setiap hidup kita.
Tuhan akan melepaskan kita dari setiap persoalan sehingga kita tidak mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, dalam menghadapi berbagai tekanan dan persoalan dalam hidup, yang keempat adalah jangan takut dan jangan terkejut dengan keadaan, karena Allah itu yang membela kita. Ayat 15 tadi dikatakan, kamu harus maju berperang, tetapi kamu tidak akan berperang, tetapi Allah yang akan berperang. Untuk itu kita tidak perlu takut menghadapi tekanan persoalan apapun dalam hidup kita. Ya, izinkan Allah yang akan berperang dan membela kita. Maka Dia akan memberikan kekuatan. Yakin dan percayalah bahwa Allah yang membela kehidupan kita. Kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jangan kamu takut dan jangan kamu terkejut dengan keadaan-keadaan ini. Ya. Namun kita tetap kuat karena Allah yang menjadi pembela kita. Allah menyuruh bangsa Yehuda untuk maju berperang, tetapi Tuhan katakan kamu cukup berdiam diri di tempat dan aku akan berperang melawan mereka. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bukan kita yang berjuang mengatasi tekanan-tekanan persoalan dalam hidup kita yang membuat dan mencemaskan hidup kita, namun Tuhan yang akan membela kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Untuk itu, mari kita senantiasa mencari hadirat Tuhan. Kedua, izinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Ketiga, kita akui bahwa kita tidak punya kekuatan, ya. Namun mata kita terus tertuju kepada kuasa Allah yang sanggup membebaskan kita. Yang keempat, jangan takut dengan keadaan-keadaan. Jangan terkejut dengan hal-hal yang terjadi. Mungkin hal ini belum seberapa. Tuhan bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Namun kita jangan terkejut karena ada Tuhan dalam hidup kita yang terus kita andalkan. Yang terakhir, yang kelima dikatakan, dalam menghadapi berbagai tekanan seperti Yosafat dan rakyatnya, mari kita berlutut menyembah Allah. Ya, ayat yang ke-18 saya bacakan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Supaya kita tidak mengalami tekanan dan kecemasan serta ketakutan. Yang kelima dikatakan, mari kita senantiasa berlutut menyembah Tuhan. Artinya kita harus selalu berdoa. Karena dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan kita, dan kita bisa mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akui, hanya Allah yang kita miliki. Kita tidak punya apa-apa selain daripada Allah. Karena Allah itu adalah sumber kekuatan. Dan kalau kita memiliki Allah dalam hidup kita, artinya kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sedang dalam situasi ketakutan, tekanan, dan persoalan? Dan seolah-olah semuanya akan lenyap segala sesuatu dalam hidup kita. Arahkan pandangan hidup kita hanya kepada Allah. Arahkan pandangan hidup kita dan taruhlah pengharapan hanya kepada Yesus. Maka kita akan mendapatkan pemenuhan dari janji Tuhan. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Ketika kita merasa Allah adalah satu-satunya yang kita miliki, maka kita telah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena Allah adalah sumber segalanya.
Allah adalah sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Kalau Dia sudah kita miliki, apalagi yang kita cemaskan. Ya, mari kita katakan, hanya Tuhan yang aku miliki. Tuhan memberkati. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan hidup kita untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Dengan satu pujian, ku yakin saat Kau berfirman, kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih Roh Kudus buat urapan-Mu bagi kami. Haleluya. Ku yakin saat berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aku aman karena Kau menjaga. Aku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena cinta kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Engkaulah satu-satunya yang kami miliki Tuhan. Sekalipun kami tidak memiliki banyak harta di dunia ini, namun kami memiliki Engkau sebagai sumber segalanya, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera. Itu lebih dari cukup dalam hidup kami, supaya kami tidak merasa tertekan Tuhan menghadapi keadaan dan situasi dunia ini. Kami mau terus mencari hadirat-Mu. Kami mau Tuhan meminta petunjuk daripada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak memiliki kekuatan dalam hidup kami. Maka kami datang kepada-Mu untuk meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan belajar mengandalkan Engkau. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berlutut
berdoa senantiasa untuk memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara hidup kami sedang mengalami tekanan-tekanan persoalan apapun, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya setiap tekanan, masalah dan persoalan dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus digantikan dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pemulihan yang baru. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia dalam memerangi wabah ini. Tuhan berkati pemerintahan baik dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati para pemimpin di negeri ini. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh kehidupan sidang jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan mereka. Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Dan kami berdoa untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah. Tuhan memberkati dalam tugas belajarnya. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap seru doa dan permohonan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada berkat-berkat surgawi. Terimalah berkat rahmat dari Allah, kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin.